Selamat malam para Rafael dan teman-teman. Pada malam hari ini saya ingin presentasikan tentang materi semester 1 dan semester 2. Untuk semester 1 saya mengambil materi inverse dan komposisi fungsi. Jadi materi kali ini berisi tentang sifat-sifat fungsi, ordomatrix, fungsi inverse, fungsi komposisi, dan juga untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan inverse dan fungsi. Jadi sifat fungsi itu di jenjang SMP atau MTS Anda telah mempelajari tentang fungsi atau pemetaan. Fungsi dari himpunan A ke B merupakan suatu relasi sehingga anggota A dan B dapat dipasangkan dengan tepat. Jadi fungsi F sama dengan A ke B disebut fungsi onto atau subjektif apabila anggota B mempunyai pasangan anggota A. Jadi range sama dengan kodomain. Untuk umumnya adalah F, A, B subjektif untuk setiap anggota himpunan B, maka terdapat A himpunan A, jadi F A sama dengan B. Fungsi 1,1 F A disebut fungsi 1,1 atau injektif apabila setiap anggota A mempunyai satu pasangan dalam anggota B. Dalam kasus ini tidak semua anggota B mempunyai pasangan anggota A. Operasi aljabar fungsi. Di operasi aljabar bilangan real, operasi aljabar fungsi dapat dilakukan dalam perkalian, pembagian, penjualan, dan pengurangan. Jadi kalau contohnya F dan G ada dua fungsi. Definisi hubungan D dengan DF dan DG. Maka F dan G. Jadi F tambah G sama dengan Fx tambah Gx sama dengan F DF DG. Dan F kurang G itu sama dengan Fx kurang Gx dengan F dengan X nya itu DF DG, jadi selisih. Fungsi inverse, fungsi yang memiliki inverse. Jadi suatu fungsi atau pemetaan F dari himpunan A ke B dipasangkan dari anggota A ke B. Relasi ini ditulis F sama dengan A ke B, anggota daerah asal digabungkan dengan kodomain, jadi merupakan bijektif. Dan ini ada caranya nih. Nah, inverse sama dengan 1 per A dikali A join A. Gambar 1.11 yang ini menunjukkan bahwa F A ke B merupakan bijektif, maka F A ke B jadi 1,4, 2,8, 3,12 dan F inverse jadi 4,1, 8,2 dan 12,3. Jadi secara fungsi secara umum dapat dikatakan DF ke RF adalah fungsi bijektif. Dan inverse fungsi adalah F inverse yang didefinisikan sebagai berikut, yaitu F inverse sama dengan DF RF ke DF. Itu kan fungsi inverse. Diagram panah menunjukkan fungsi F R ke R dan F inverse R ke R. Nilai fungsi F dinyatakan dengan Fx sama dengan Y. Dengan demikian F inverse R ke R ditulis sebagai F inverse X. Fungsi komposisi. Fungsi F dan G dapat dikomposisikan dengan aturan tertentu yang disebut komponen fungsi dengan aturan H. X sama dengan FOG, X sama dengan FG X. Jadi fungsi F dan G dapat disusun menjadi komposisi, sehingga jika F dan G adalah inverse, maka mempunyai inverse F inverse dan G inverse, maka inverse-nya adalah FOGX ditentukan oleh FOG inverse X. Jadi G inverse anggota dari F inverse X. Untuk kasusnya adalah jumlah barang yang dihitung berdasarkan harganya berdasarkan produk X dan Y jumlahnya. Ini contoh soalnya. Ini adalah Ima adalah karyawan toko sepatu. Ia menerima gaji ditambah 3%. Komisinya di bulan Agustus mencapai penjualan 3 juta minggu pertama, 6 juta minggu kedua, 6,5 juta minggu ketiga, 8 juta pada minggu keempat. Itu kan komisinya. Jadi komisinya itu adalah minggu pertama itu 3 juta, kedua 6 juta, 5,5 juta, dan yang keempat 8 juta. Jadi alternatifnya itu adalah menggunakan FOGX. Ya, oke, sekian untuk yang bab 1. Terima kasih. Oke, sekarang untuk yang bab 2 ini saya akan jelaskan tentang lingkaran. Jadi materinya itu antara lain unsur lingkaran, sudut pusat, sudut keliling, sudut pusat, panjang, busur, dan keliling, lingkaran luar dan dalam segitiga,
garis singgung lingkaran, dan garis singgung persekutuan dua lingkaran. Jadi unsur lingkaran itu antara lain busur besar dan kecil, juring besar dan kecil, dan juga tembereng besar dan kecil. Definisi busur besar dan kecil lingkaran. Kalau busur pendek itu adalah busur AB yang panjangnya kurang setengah keliling lingkaran. Dengan busur panjang itu yang lebih dari setengah lingkaran. Kalau juring besar dan kecil, menurut gambar tuh daerah di sisir tipis merupakan juring yang kecil, OAB. Sedangkan yang besar itu yang mengelilingi lingkaran ini, yang lebih dari setengah lingkaran. Kalau tembereng besar merupakan bagian dibatasi kecil, PQ, busur kecil. Sedangkan tembereng besar itu yang di atasnya tebal, yang warna birunya beda. Hubungan sudut pusat dan keliling. Kalau menurut gambar 2.6, titik O adalah pusat lingkaran. Jadi OA dan OB adalah jari-jari lingkaran. AOB merupakan sudut pusat, yaitu sudutnya menghadap titik pusat. Sedangkan kalau gambar 2.7, titik O adalah pusat lingkaran. Titik A sampai F berada di keliling lingkaran. Jadi titik ABC dan sudut CF merupakan sudut keliling yang terletak pada keliling lingkaran titiknya. Sifat-sifat sudut keliling. Jadi kalau besar sudut pusat itu adalah 2 kali sudut keliling. Ini juga contoh nih. Jadi 50 derajat, 50 derajat, jadi jumlahnya harus sama biasanya. Nah, kalau gambar 2.11 pada segi 4 tali busur, sisi AB BC merupakan tali busur lingkaran, dan titik ABCD terletak pada busur atau kelilingnya. Karena itu bangun ABCD disebut segi 4 tali busur. Dengan demikian segi 4 tali busur dibentuk dari 4 buah sisi yang merupakan tali busur. Segi 4 tali busur merupakan tali busur pada sebuah lingkaran dengan jumlah 4. Hubungan antar sudut. Jumlah sudut berhadapan pada segi 4 tali sudut adalah 180 derajat. Hubungan antar ruas garis. Teorema Ptolemus menyatakan bahwa hasil kali pada segi 4 tali busur sama jumlah dengan si berseberangan. Jadi hubungan sudut pusat juring, busur, dan tali dan luas juring. Jadi menurut gambar tuh akibatnya MN tuh setengahnya panjang busur, MNP dan luas jaring MON sama dengan setengah kali luas juring MOP. Jadi MON per MOP, jadi panjang busur MN per MP, jadi luas juring MON per luas juring MOP. Sekarang perhatikan pula. Dan satu putaran 360, jadi beta per 360 untuk besar POQ. Jadinya panjang busur PQ dan lingkaran itu luas juring dan luas lingkaran. Akibatnya panjang busur PQ per 360 kali keliling dan luas juring dikali luas lingkaran. Oke, penerapannya itu contohnya adalah pengikat pipa dan kaleng seperti ini. Ini adalah contoh gambarnya. Lalu lingkaran dalam, yaitu adalah pada gambar 2.16, lingkaran berpusat Z menyinggung sisi AB, BC, dan AC. Lingkaran tersebut disebut lingkaran dalam segitiga. Jadi garis AZ, BZ, dan CZ merupakan garis bagi sudut ABC, sedangkan ZD, ZE, dan ZF merupakan jari-jarinya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa titik pusat lingkaran dalam segitiga ada titik potong karena garis sudut pada segitiga tersebut. Jadi rumus panjang dari lingkaran dalam segitiga itu adalah akar S dikali S kurang A kali S kurang B dan kali S kurang C dibagi dengan C sendiri. Jadi R adalah jari-jari lingkaran dan S itu adalah setengahnya keliling segitiga. Nih, contoh ini rumus panjang jari-jari lingkaran segitiga adalah R sama dengan ABC dibagi 4 dikali akar S kali S kurang A kali S kurang B dan kali S kurang C.
Ini juga contoh ini. Garis singgung lingkaran. Kita kan gambar 2.2 yang menunjukkan lingkaran yang berpusat di O. Ini. Mana AB merupakan diameter. Dan AB merupakan sumbu simetri lingkaran. Garis PQ tegak lurus AB dan PQ merupakan tali busur terpanjang. Jadi panjang garis singgung AB itu sama dengan OA kuadrat kurang OB kuadrat diakarkan. Kita gambar. Jadi garis PA dan PB merupakan garis singgung berpusat di O. AB merupakan tali busur. Jadi rumus lain-lain tali busur itu adalah setengah kali D1 atau diagonal 1 dan diagonal 2. Jadi kalau segitiga garis singgung merupakan segitiga yang 3 garisnya menyinggungkan alias segitiga luar lingkaran dalam segitiga. Jadi rumusnya itu adalah AB tambah PC sama dengan AC tambah PB. Dan titik P sebagai garis singgung BC. Garis singgung persekutuan kedua lingkaran. Perhatikan gambar. Ini terdiri dari sepasang lingkaran dengan pusat M dan N. Jadi jari-jari M itu R1 dan N itu R2. Jadi misalkan A bergaris dan jari R dan R. PQ adalah garis singgungnya. Jadi caranya itu adalah seperti ini. Jadi rumusnya BT itu adalah akar A kuadrat kurang R tambah R kuadrat. Asal A berjari R maka garis singgung luarnya A dan B. Seperti ini contoh gambarnya dan ini rumusnya masih sama. Jadi contoh penerapannya adalah gear dan rantai ataupun puli dan belt pada kompresor sepeda ataupun pada bagian motor bebek atau kopling yang masih pakai rantai. Dan contoh soal pembahasan ini adalah luas juring. Ini adalah contoh. Untuk daerah di artis itu adalah OAB sama dengan sudut AOB per 360 dikali luas lingkaran. Jadi 1/4 dikali 3,14 kali 20 kali 20. Jadi 3,14 kali 400 jadi 314 cm persegi. Jadi luas AOB itu setengah OA kali OB. Jadi setengah kali 20 kali 20 jadi 200 cm persegi. Oke, sekian, terima kasih.